Selamat pagi, siang, atau malam Bapak Ibu investor. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yoyam Surjana, saya Kevin Elia, Adriat Hafiz, Abraham Leonardo, dan Gabriel Christie akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Composite, yang dimana Composite ini merupakan platform untuk customer dapat mencari komposer musik Indonesia. Next. Sekarang ini dunia musik semakin digemari dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dengan berkembangnya era digital. Dan banyak orang yang ingin menjadi YouTuber dan streamer. Tentunya untuk menjadi YouTuber membutuhkan musik yang menjadi ciri khas video-video mereka. Namun, akses masyarakat dengan komposer musik masih terbatas. Maka dari itu, dengan Composite kami hadir untuk membantu mempertemukan customer dengan komposer musik berbakat. Next. Lalu ini untuk executive summary. Indonesia punya banyak komposer musik berbakat, tapi masih belum terekspos dengan baik karena pemasaran yang belum memadai, yaitu dengan metode mulut ke mulut. Maka dari itu kami akan membangun perusahaan untuk membantu komposer dengan cara membuat aplikasi untuk memamerkan karya dari komposer agar dapat diakses langsung oleh masyarakat dan menggunakan sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai media promosi untuk mempromosikan komposer yang bergabung dengan Composite. Next. Ini untuk bisnis kanvas modelnya, di mana ada customer segmen, itu komposer yang bekerja sebagai freelancer, musisi yang dapat melakukan produksi musik, band yang memerlukan musik multitrack, content creator yang memerlukan musik, orang yang memerlukan musik yang dikostumisasi, usia 13-35 tahun, dan pria atau wanita yang tidak paham mengenai musik. Lalu untuk value proposition-nya menyediakan platform untuk mengcustom atau membeli musik yang diinginkan dari berbagai komposer di seluruh Indonesia. Dan musik dapat berupa jingle perusahaan, opening video, musik background, sequencer, background, soundtrack, multitrack, dan berbagai jenis musik lainnya. Nah, untuk sisanya akan dijelaskan nanti. Next. Berikut untuk market segmentation, kami bagi menjadi 4 bagian. Untuk geografi, kami menargetkan di wilayah Indonesia terlebih dahulu dengan kurang lebih 300 juta masyarakat. Untuk demografi, kami menargetkan usia 13-35 tahun dengan pekerjaan konten kreator yang memiliki masukan antara 5 hingga 10 juta. Untuk tingkah laku, kami menargetkan status konsumen yang baru mulai karir menjadi konten kreator dan memanfaatkan tren musik. Dan yang terakhir, psychographic, kami menargetkan konsumen yang senang dengan membuat konten dan senang dengan musik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah positioning statement. Untuk konten kreator yang membutuhkan musik, sound, video mereka, dan membentuk sebuah ciri khas yang spesial dengan penonton dan subscribernya, Composite atau kami di sini berperan untuk membantu konten kreator tersebut untuk menemukan komposer musik hebat dan bertalenta dari seluruh dunia. Lalu selanjutnya adalah app statistik. Untuk yang pertama adalah SoundCloud. Di sini SoundCloud memiliki harga yang rendah dan juga flexibility yang rendah. Lalu selanjutnya SoundTribe yang memiliki harga rendah dan juga flexibility yang rendah. Selanjutnya adalah conventional composer. Dia memiliki harga yang tinggi, akan tetapi memiliki flexibility yang rendah. Sedangkan di sini platform kami atau Composite, dia memiliki harga yang cukup terjangkau, tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu mahal, dan juga memiliki flexibility yang tinggi. Lalu untuk selanjutnya adalah marketing mix. Marketing mix kami ini dibagi menjadi 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah price atau harga. Untuk harga di sini adalah customer value base. Yang dimaksudkan adalah penentuan harga dilakukan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Tidak hanya itu, komposer juga dapat menentukan harga sesuai dengan kemampuannya, serta kesulitan yang diberikan oleh customer. Dan terakhir, harga juga tergantung dengan kredibilitas atau kemampuan dari komposer dan kesulitan pembuatan musik. Selanjutnya adalah promotion. Untuk media promosi sendiri, yang pertama kami adalah dengan endorsement influencer. Influencer yang pertama adalah Indra Aziz, yang kedua adalah Indo Music Brand. Lalu media promosi kami yang selanjutnya adalah melalui social media ads. Kami akan melakukan ads melalui platform-platform sosial media yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube.
Untuk Selanjutnya place, akan dijelaskan oleh pada proses awal launching, Composite akan berfokus pada calon customer di Indonesia. Lalu semua komposer dan musisi di Indonesia dapat menjadi mitra dari Composite dengan menunjukkan portofolio hasil arrangement musik mereka. Lalu semua orang juga dapat membeli musik di platform Composite asal terhubung dengan internet. Next. Untuk konten creator needs, kami akan memberikan konten brief dengan isi dan media tambahannya, seperti musik intro dan outro, background, dan juga musik komplement yang akan digunakan pada konten video yang dibuat. Next. Untuk promosinya sendiri, Composite akan menggunakan influencer Indra Aziz yang berfokus pada konten kreator penyanyi cover dan Indo Musikgram yang berfokus pada konten kreator musisi cover. Kami akan menggunakan media sosial yang berbasis digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Next. Untuk aktivitas operasi sendiri, Composite memiliki 3 aktor yang berperan penting, yaitu customer sebagai pembeli layanan, mitra sebagai penjual layanan, dan platform Composite itu sendiri yang berupa aplikasi ataupun website. Untuk proses singkatnya, customer akan membeli layanan dengan masuk ke platform Composite dan melakukan login. Lalu customer dapat memilih komposer mana yang diingini sesuai dengan biaya dan kebutuhan dan melakukan pembelian jika sudah sepakat dengan mitra. Sedangkan untuk mitra sendiri dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dan jika sudah diterima sebagai mitra, mereka dapat menambahkan portofolio sesuai dengan keahlian yang dikuasai serta menetapkan harga. Next. Untuk prosesnya sendiri, saya akan menjelaskan dari sisi customer. Yang pertama, login di platform Composite sebagai customer. Setelah itu, customer bebas mencari komposer sesuai dengan kebutuhannya. Lalu setelah menemukan komposer yang tepat, customer akan melakukan pemesanan dan pihak Composite akan memberikan notifikasi kepada komposer tersebut, sehingga komposer tersebut dapat menerima atau menolak pesanan yang diberikan customer. Jika komposer menolak, maka proses pemesanan akan berhenti. Dan jika komposer menerima, maka komposer tersebut dapat menetapkan harga yang akan ditawarkan dan pihak Composite akan memberikan penawaran tersebut kepada customer. Jika customer menolak, maka customer akan kembali mencari dan memilih komposer yang mereka butuhkan. Dan jika menyetujui, maka pihak Composite akan menampilkan rincian pembayaran yang harus dilunasi. Setelah pihak Composite menerima pembayaran, komposer wajib untuk menyelesaikan pemesanan yang dibuat customer. Dan jika hasil pesanan sudah diterima oleh customer, maka pihak Composite akan memberikan fee yang sudah dibayarkan oleh customer sebelumnya, dan pemesanan pun selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian ada proses produksi aplikasi. Jadi kita mulai dari planning, requirement analysis, design, implementasi, serta testing. Kemudian dari testing itu kita akan langsung ke deploy aplikasi di Google Website atau Google Play. Kemudian ada 2 update yaitu dan perawatan. Next. Kita mulai dari target tahun pertama yaitu kita akan fokus membangun platform Composite menggunakan basis web karena costnya tidak terlalu besar. Kemudian proses pembuatan web ini kita harapkan dapat selesai dalam tempo 1 bulan serta uji coba web sehingga di bulan ketiga web itu bisa digunakan untuk transaksi. Bulan pertama kegiatan promosi juga kita akan laksanakan secara besar-besaran untuk membangun brand awareness bagi banyak orang sehingga target pada bulan ketiga kita sudah ada mitra dan customer yang bergabung dalam platform kami. Next. Target tahun pertama kita dari pendaftar 100.000 orang, kemudian mitranya ada 1.000, untuk transaksinya dia 25.000. Dan 25% dari customer itu sudah mendaftar. Next. Untuk struktur organisasinya dia dimulai dari CEO, kemudian di bawahnya ada marginal operasional, di bawahnya lagi ada 4, yaitu finance staff, program ada IT support, marketing staff, serta design staff. Next. Kemudian tentang kerjaan fasilitas kita dari manager ada 1 orang, finance staff 1 orang, departemen 3 orang, marketing 2 orang, serta staff desain 1 orang. Untuk software kita pakai peningkatan kualitas web dan hosting web aja.
Untuk kebutuhan fasilitas dari sewa kantor, kita butuh 5,5 meter dalam jangka 1 tahun. Untuk internet 20 Mbps per second untuk setahun. Listrik dan air itu dia per bulan. Perabotan kantor tuh meja, kursi, rak, dan lain sebagainya 5 pasang. Dan AC itu 1 PK 1 buah. Untuk endorse kita dimulai dari Indasys dan Indomusikgram. Dan ada YouTube, Instagram, dan TikTok. Tapi nggak ada butuh kebutuhan marketing. Next. Ini merupakan biaya tenaga kerjanya dari tahun pertama kita estimasikan total gaji satuannya dia 426 juta, itu sudah termasuk manajemen, financial, IT, marketing, dan desain. Kemudian untuk fasilitas, total biayanya 55.700.000, untuk software 4 juta, untuk marketing 23 juta, serta biaya pada tahun pertama 107.200.000. Next. Oke, Oke, untuk nih nextnya revenue apa sama saya? untuk revenue projection ini kita memproduksikannya dari jumlah populasi penduduk Indonesia, kemudian kita turunkan sampai ke sini dan kita lihat bahwa perusahaan kami ini hanya memakan market share 5% dari total keseluruhan dari seluruh kompetitor kami, karena kami perusahaan juga masih baru dan di bidang musik, dan lebih banyak masyarakat Indonesia yang masih tertarik pada musik yang sifatnya gratis. Tapi kita menargetkan untuk market share ini kita meningkat 3% setiap tahun. Kemudian untuk revenue dari total sales ini kita harapkan di tahun pertama ini dari proyeksi yang kita lakukan kita menerima sales sebanyak 27.858 dan terus meningkat sampai ke tahun seterusnya itu sebesar 3% setiap tahun kurang lebih. Untuk price ini yang kita laba yang kita terima setiap transaksi ini 25.000 dari setiap transaksi, yaitu 20 perkiraannya 20% dari total transaksi yang terjadi. Diasumsikan inflasi 5% setiap tahun, sehingga setiap tahun kita menaikkan harga sekitar 5%, sehingga revenue perusahaan kita adalah sebagai berikut ini sampai tahun ke-9. Next. Kemudian untuk operating expenditure projection atau OPEX, ini adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasional. Itu terkait ada cost of goods sold atau biaya bahan baku, kemudian selling and administrative expense atau biaya tetap, dan biaya lainnya. Nah, untuk cost of goods sold ini karena kita bisnis di bidang platform dan tidak memiliki barang real, kita mengasumsikan untuk cost of goods sold ini kita memakan 50% dari revenue setiap tahun. Kemudian untuk selling and administrative ini kita mengasumsikan mengeluarkan 10% dari revenue kita setiap tahun. Dan untuk biaya tambahan lain yang tidak terduga ini kita mengasumsikan kita akan mengeluarkan 5% setiap tahun dari revenue, sehingga didapatkan total OPEX dari bisnis kami adalah sebagai berikut ini sampai tahun ke-8. Next. Kemudian untuk capital expenditure projection, ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk melakukan ekspansi bisnis diambil dari keuntungan perusahaan. Nah, untuk working capital, biaya yang kita mau keluarkan dari total pendapatan kita adalah 25% setiap tahun untuk melakukan ekspansi bisnis. Karena kita juga di bidang platform online, jadi kita mau ekspansi bisnis cukup besar sehingga memerlukan biaya yang cukup besar juga. Jadi kita membudgetkan 25% dari keuntungan kami setiap tahun. Dan untuk fixed asset ini di tahun ke-0 atau di tahun berdiri, biaya investasinya ini 80 juta untuk renovasi kantor, komputer, software, dan biaya lainnya. Kemudian diasumsikan bisnis kami ini meningkat sampai tahun ke-5 sehingga kami melakukan ekspansi dan memperbaiki fixed asset kami, dan itu memerlukan biaya 160 juta tiap tahun. Sehingga capital expenditure kita diproyeksi seperti tabel berikut ini sampai ke tahun ke-8. Next. Untuk cash flow dan valuation bisa kita lihat setelah menghitung revenue, OPEX, dan CAPEX. Untuk cash flow perusahaan kami ini di tahun ke-0 atau waktu berdiri ini minus 312 juta karena kita memerlukan biaya-biaya investasi yang cukup besar, tapi kita di mulai tahun pertama sampai tahun ke-10 ini kita mengalami keuntungan dan cash flow kita positif. Next.
Kemudian untuk debt, equity, dan IRR dan NPV, untuk modal kita awal ini, kita modal sendiri 80% dan menggunakan hutang 20%, sehingga weighted average cost of capital kita 21,3%. Nilai IRR kita ini 58,5%, ini tergolong bagus di atas rata-rata perusahaan pada umumnya, dan NPV kita positif di angka 1.662 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.